Markus pasal 10 ayat 25, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Pada perikop ini secara singkat mengisahkan seorang kaya yang telah melakukan perbuatan baik sesuai perintah hukum Taurat. Ia datang kepada Yesus dan menanyakan apa yang harus ia perbuat untuk memperoleh hidup kekal. Jawab Yesus sangat tegas dan jelas. Jualah segala milikmu dan ikutlah aku. Tetapi orang itu pergi dan tidak mau mengikuti Yesus. Setelah orang itu pergi, Yesus berkata kepada murid-muridnya, alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum. Perkataan inilah yang menimbulkan pertentangan di antara murid-murid Yesus dengan mengatakan, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Bahkan sampai hari ini perkataan ini masih menjadi pertentangan. Berikut beberapa pandangan yang mungkin bisa menjadikan referensi kita untuk memperdalam dan memperluas makna firman, serta untuk memahami rahasia kekayaan firman, yakni perkataan Tuhan Yesus. Yang pertama, penafsiran yang mengatakan adanya pintu kecil pada pintu gerbang kota pada zaman Yesus yang akan dibuka setelah pintu gerbang utama ditutup. Pintu kecil ini hanya dapat dilewati orang saja. Seekor unta bisa masuk tetapi harus dengan dilepaskan muatannya, harus jongkok dan harus ditarik atau didorong. Analogi terhadap kerajaan Allah adalah manusia bisa masuk ke dalam kerajaan surga jika ia mau melepaskan kekayaan, harus merendahkan diri dan harus dipaksa dengan ditarik atau didorong. Penafsiran seperti ini masih memungkinkan unta masuk melalui pintu kecil, meskipun sukar. Namun demikian, kelemahan penafsiran ini juga tidak didukung bukti keberadaan pintu kecil yang disebut Yesus sebagai lubang jarum. Yang kedua, penafsiran yang mengatakan bahwa terjemahan kata unta atau kamelos sebenarnya adalah tali tambang atau kamilos. Memang terjemahan ini lebih masuk akal, sebab tali tambang lebih bisa dihubungkan dengan jarum. Tali tambang yang besar ini pun sulit untuk bisa masuk ke dalam lubang jarum, tetapi bisa hanya jika orang melepaskan atau menguraikan tambang menjadi serabut-serabut kecil atau benang. Analoginya sama dengan unta tadi, yaitu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, manusia harus melepaskan diri dari ikatan kekayaan atau harus membagikan kekayaan kepada orang miskin. Meskipun masuk akal, namun penafsiran ini dan penerjemahannya terkesan dipaksakan, sebab tidak ada bukti pendukung jika terjemahannya adalah kamilos atau tali tambang. Kedua, penafsiran tersebut tidak dapat dikatakan salah. Lebih bijaksana untuk dikatakan belum tuntas, sebab masih perlu memperhatikan konteks dan ayat-ayat lain dalam perikop ini, yakni pada kalimat pendukung atau kalimat kunci yang akan membukakan rahasia perkataan Tuhan Yesus. Kita lihat bagaimana reaksi gempar murid-murid Yesus dengan mengatakan, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Reaksi ini menunjukkan bahwa murid-murid Yesus dihadapkan pada kemustahilan. Dan benarlah jika ini adalah kemustahilan, ketika Yesus mengatakan bagi manusia ini tidak mungkin, tetapi tidak demikian bagi Allah. Penafsiran yang berikutnya adalah Yesus mengatakan ini semua dengan perumpamaan hirup hiperbola, sehingga perumpamaan ini memang benar-benar menunjuk pada unta dan lubang jarum, seperti yang dikatakan oleh Yesus. Yesus sendiri mengatakan inilah kemustahilan bagi manusia untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Pertimbangan yang menjadikan unta mustahil masuk lubang jarum dan kemustahilan manusia masuk ke dalam kerajaan surga, yakni unta adalah binatang yang diharamkan atau kotor atau najis. Begitu juga dengan manusia yang adalah makhluk yang kotor karena dosa. Oleh sebab dosa itulah manusia tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Namun Yesus mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu artinya hanya Allah saja yang dapat memasukkan manusia ke dalam kerajaan Allah, yakni melalui Yesus sebagai pintu. Sebab Yesus sendiri mengatakan, akulah pintu.
Jika demikian, bagaimana dengan nasib orang Yahudi tadi yang telah melakukan perbuatan baik sesuai apa yang diperintahkan hukum Taurat? Yesus mau memberitahukan bahwa orang yang masih terikat dengan harta duniawi tidak layak untuk harta surgawi. Maka tepatlah firman Tuhan Yesus dalam Matius pasal 18 ayat 18, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Selanjutnya, meskipun orang itu telah melakukan perbuatan baik dan telah melakukan semua perintah hukum Taurat, Yesus tidak melayakan masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab ia menolak melepaskan ikatan harta dunianya dan tidak mau mengikut Yesus, yang adalah kegenapan atas hukum Taurat. Yesus mau mengajarkan juga bahwa kedatangannya ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi hanya dengan melakukan hukum Taurat saja, manusia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Untuk hal ini Yesus mensyaratkan, baca bagaimana dalam Matius pasal 5 ayat 2, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Penyebab lain orang kaya susah masuk surga adalah di samping keterikatannya dengan harta dunia, orang kaya seperti ini tidak mau jika dengan menjual segala miliknya maka ia akan menjadi tidak punya apa-apa alias miskin. Maka tepat jika Tuhan Yesus mengatakan dan mensyaratkan dalam Matius pasal 5 ayat 3, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga." Demikianlah kemustahilan bagi orang kaya untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga, yang tidak cukup dengan perbuatan baik sesuai hukum Taurat, namun harus digenapi dengan mengikut dan melakukan perintah Yesus yang adalah kegenapan hukum Taurat. Jika Yesus memerintahkan jualah segala milik dan berikan kepada orang miskin, maka dapat dimaksudkan bahwa dengan harta kita atau mamon, kita harus gunakan untuk mengikat persahabatan dengan Allah yang telah menjadikan dirinya miskin dalam manusia Yesus. Sebab jika mamon itu tidak dapat menolong kita lagi, Allah akan menerima kita dalam kemah abadi, yakni surga. Demikian Yesus menggambarkan manusia yang berdosa dengan seekor unta yang adalah binatang najis, yang sangat mustahil untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi tidak demikian bagi Tuhan. Dengan kata lain, orang kaya yang tidak mau melepaskan ikatan kekayaan tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, namun lebih mudah seorang berdosa yang bertobat dan mau melepaskan ikatan dosa dan ikatan keduniawiannya serta merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Demikian renungan firman Tuhan kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.